Pembangunan nasional sektor kelautan dan perikanan merupakan proses yang bertujuan untuk memperkuat posisi pelaku utama dan keluarganya, serta pelaku usaha di semua sektor sesuai dengan usahanya, agar lebih baik, lebih menguntungkan, lebih sejahtera, mandiri, terampil, dinamis, efisien, dan profesional, serta berdaya guna dengan tetap memperhatikan lingkungan yang terpelihara dan lestari. Pelaku utama perikanan ditempatkan bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya, sehingga bisa diharapkan pelaku utama bisa menjadi tonggak terbentuknya kelembagaan pelaku utama perikanan sebagai organisasi yang kuat dan mandiri dalam mencapai tujuan bersama dari anggotanya. Pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan pembudidaya ikan, nelayan, dan pengolah ikan melalui pendekatan kelompok, sehingga kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan mampu tumbuh dan berkembang lebih baik. Orientasi dari proses tersebut diharapkan mampu menumbuh kembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang mandiri. Sebagaimana ketentuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membagi kelembagaan kelompok menjadi 3 kelas yang berbeda, yaitu kelas pemula, kelas madya, dan kelas utama. Stratifikasi kemampuan kelembagaan kelompok meliputi penilaian kelompok, meliputi penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan atau kerjasama, dan akses informasi pasar. Peran penyuluh perikanan sangat besar dalam upaya pendampingan dan menggerakkan kelompok agar dapat meningkatkan kelas kelembagaannya. Kunjungan dan pendampingan rutin harus diterapkan agar prosedur kenaikan kelas dan legalitas kelompok secara perlahan dapat dipahami ketua kelompok dan anggotanya. Pendampingan kelompok diharapkan dapat memenuhi persyaratan organisasi dan pencapaian target kenaikan kelas kelompok. Adapun kriteria kelompok pemula yang ditingkatkan adalah kelompok yang telah berdiri minimal 2 tahun, kelompok yang telah mempunyai sertifikat kelas pemula, kelompok yang dibina oleh penyuluh perikanan, kelompok yang telah mampu merencanakan menyusun rencana usaha kelompok atau RUK, rencana usaha bersama atau RUB, rencana kegiatan kelompok lainnya, dan analisa kelayakan usaha. Kelompok yang memiliki ADART kelompok, memiliki papan struktur organisasi, memiliki papan nama identitas kelompok, memiliki stempel dan kop surat kelompok, memiliki sekretariat kelompok, dan mentaati peraturan kelompok. Kelompok yang selalu melaksanakan pertemuan kelompok, melaksanakan SOP teknologi sesuai dengan bidang usaha, menyusun dan mengisi buku administrasi kelompok, menyusun dan mengisi buku keuangan kelompok, melaksanakan pengelolaan usaha, melaksanakan pengembangan usaha, melaksanakan pengembangan jejaring dan kemitraan, melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, dan melaksanakan pelayanan jasa informasi, permagangan, dan pelatihan. Kelompok yang telah mampu melakukan evaluasi kinerja keuangan organisasi, kelembagaan, menyusun laporan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan, melakukan penyesuaian sesuai hasil rekomendasi, melaksanakan monitoring dan pengawasan oleh auditor pengawas. Kelompok yang telah mampu melaksanakan pembinaan SDM pengelola, pengurus, dan kelompok, dan mengembangkan kader-kader pemimpin. Peningkatan kelas kelompok dari pemula menjadi kelas madya berpengaruh positif, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kelompok. Seperti yang dilakukan oleh kelompok pengolah pemasar atau Poklasar Umi Mandiri Panembangan yang bertempat di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Berdirinya Umi Mandiri itu ketika sedang waktu ada COVID ya, tahun 2019. Nah, pada waktu itu kami para istri-istri Pokdakan Mina Mandiri itu sering kumpul di belakang ini balai desa. Di sana kami membantu suami-suami ya menunggu ya yang sedang kerja di kolam-kolam. Terus ada penyuluh yang menyarankan supaya ibu-ibu ini dibuat kelompok. Maka terbentuklah kelompok Umi Mandiri. Yang kelompok Umi Mandiri ini namanya dari Pak Lurah sendiri yang memberikan nama Umi Mandiri. Awalnya kami mencoba memproduksi ikan
ikan lele ya, karena kami mengingat lele itu kan harga jualnya rendah, dan dagingnya lele itu kan lebih banyak daripada ikan yang lain, jadi kami mengambil ikan lele. Dan pada saat itu kami dibantu oleh Pokdakan, suami-suami kami Mina Mandiri. Awal-awal kami memang kesulitan dari pengolahan, memang alat-alat kami masih sederhana nggih. Kami sekarang yang berawal dari tempat di sawah, di kolam ya, tempatnya di gubuk, dari berpindah-pindah tempat ya, dari pindah-pindah tempat dari rumah anggota ke anggota yang lain, terus sampai sekarang alhamdulillah sudah memiliki tempat produksi sendiri, dan seperti sekarang ini sudah memiliki alat-alat juga yang bisa menopang kegiatan kami. Umi Mandiri Panembangan sejak awal pembentukannya, sebelum menginisiasi pembentukannya sampai dengan alhamdulillah hari ini sudah bisa di kelas madya ya. Jadi dari awal pembentukannya, awal sekali bagaimana akan membuat produk, kemudian terus sampai dengan produksi yang bisa dikembangkan, dipasarkan, sampai dengan izin usahanya, ada NIB, ada halal, ada PIRT, itu semuanya alhamdulillah sekarang sudah lengkap. Dalam perjalanannya banyak suka duka yang kami hadapi, karena untuk mengembangkan atau membersamai kelompok itu tidak mudah ya. Sumber daya manusia itu bermacam-macam, ada naik turunnya, itu merupakan dinamika kelompok yang tentu tetap kita harus kawal terus, kita dampingi terus, sehingga jangan sampai ketika kelompok itu sedang turun semangatnya kita ikut turun, tapi bagaimana kita terus untuk menyemangati mereka tetap bisa berjalan dan terus tetap produktif. Saran kami yang pertama, kolaborasi tentu sangat dibutuhkan, baik dari penyuluh maupun dari kelompok itu sendiri. Jadi harus ada kerjasama yang bagus antara penyuluh dengan kelompok, yang utamanya itu tidak bisa pendampingan itu berjalan baik ketika kelompoknya tidak menyambut baik. Jadi harus ada kerjasama yang baik, tentu yang semangat, yang saling mensupport, saling memotivasi, sehingga lebih punya pandangan ke depan yang lebih bagus, punya motivasi yang tinggi untuk terus berkembang dan lebih berkembang lagi.